Di kisah sebelumnya, Jong Hyun sudah berhasil tuh membuka Great Prison, tempat Crow dikurung di bagian terdalam tempat tersebut. Jong Hyun sudah mengatasi batu sandungan terbesarnya yaitu Prometheus yang dikalahkan oleh Zeus. Bukan cuma itu, keberuntungan Jong Hyun juga makin menjadi-jadi setelah dia mengalahkan semua relik dewa Yunani yang ada di sana. Masalah demi masalah sudah teratasi termasuk menutup pintu Great Prison yang terbuka di dunia luar. Sekarang Jong Hyun penasaran dengan sebuah relik yang beresonansi dengan Seal of Heaven. Relik tersebut berada di sebuah lembah penuh dengan kabut mematikan. Apa yang akan dilakukan Jong Hyun sekarang? Apakah dia akan mengambil relik di tempat berbahaya tadi? Ataukah dia akan langsung melanjutkan perjalanannya untuk membebaskan Crow? Untuk tahu jawabannya, mari kita lanjut lagi ke alur cerita Kaisar Relik part 25. Jong Hyun yang sudah melewati kabut mematikan yang mengejarnya kemudian berpikir bagaimana dia bisa mendapat keduanya. Mendapat relik yang ada di dalam jurang dan juga melanjutkan perjalanannya untuk membuka segel Crow. Jong Hyun kemudian memanggil Ramses untuk bertanya. Nah, Ramses itu mengatakan kalau jebakan kabut yang ada di jurang sana bisa diselesaikan kalau Nero awaken. Tapi itu berarti Jong Hyun tidak bisa mengawaken kunci lain karena materialnya tentu saja tidak cukup. Jong Hyun malah tidak buntu mendengar hal tersebut, tapi dia mendapatkan ide. Dia akan membuka kembali pintu Great Prison yang baru saja dia tutup. Hal itu bakal membuat tim penggali lain untuk muncul di sana. Jadi Jong Hyun akan mengambil semua relik tim penggali yang datang untuk mengawaken relik kunci miliknya. Rencana ini dianggap Jong Hyun brilian. Dia kembali membuka semua pintu dari Great Prison. Dalam sekejap, berbagai tim penggali sudah masuk ke dalam sana. Jong Hyun menaklukkan mereka dengan undead milik Anubis. Dengan cepat, Jong Hyun membuat para penggali ini menyerah dan merebut relik mereka. Tidak butuh waktu lama, Jong Hyun berhasil mengawaken Nero. Tapi itu tentu saja belum selesai. Jong Hyun sekarang ingin mengawaken kunci lainnya. Jadi dia terus memancing orang-orang ke sana. Tapi siapa sangka, tidak lama kemudian Jong Hyun malah bertemu penggali dari Pandora yang masuk ke dalam Great Prison. Pria yang ada di depan Jong Hyun ini ternyata pasukan Pandora yang memegang relik Loki. Loki dan tuannya sangat marah pada Jong Hyun karena di makam utama Prancis dulu, Jong Hyun lah yang mengalahkan Loki di sana. Saat pertarungan mereka dimulai, Loki bisa bertarung dengan maksimal karena Jong Hyun tidak membawa relik Heimdall. Makanya Jong Hyun meningkatkan jumlah pasukan dengan menggunakan Anubis untuk melawan Loki. Perang ini menjadi skala besar, tapi Jong Hyun tidak punya pilihan lagi. Serangan dari Loki juga sangat berbahaya. Serangan ini hampir merusak Muramasa. Miller yang ada di sana memperingatkan Jong Hyun kalau mereka sekarang jauh dari tujuan utama untuk menyelamatkan Crow. Nah, untuk pihak Pandora, mereka memang terjepit, tapi mereka memiliki jalan keluar dengan mengaktifkan relik rahasia yang mereka bawa. Sebuah cahaya kemudian menutupi langit yang ada di sana. Relik yang digunakan Pandora sekarang adalah sebuah relik batu suci. Relik tipe ini melemahkan Ilya yang hanya menggunakan relik tipe Demon. Hal ini menjadi gawat karena bukan cuma Ilya. Miller juga telah dilukai oleh relik batu suci tersebut. Hal ini membuat Jong Hyun mulai terjepit, makanya dia punya solusi untuk situasi tersebut. Jong Hyun akan menggunakan Nero untuk memanipulasi jebakan yang ada di sana hingga bisa menutupi relik suci tadi yang menyerang dengan cahaya. Dengan perlahan, anggota tim Jong Hyun juga sudah lari masuk ke dalam hutan. Loki menyadari hal ini dan pasukan Pandora mulai menutup rute pelarian dari tim Jong Hyun. Nah, kemudian untuk Jong Hyun sendiri, dia menggunakan Nero untuk menghilangkan jebakan kabut mematikan dalam jurang yang sebelumnya mereka lewati. Awalnya Jong Hyun hanya butuh tempat untuk timnya bersembunyi, tapi dia malah mendapatkan sebuah pintu di bawah sana. Saat dibuka, di dalam sana ada sebuah dimensi beku. Di depan Jong Hyun sekarang, itu ada sebuah patung menyeramkan. Saat melihat patung ini, Jong Hyun sadar kalau itu adalah Chio, sebutan untuk demon dari mitologi Cina yang menjadi raja perang.
Siapa sangka patung ini akan berbicara dengan Jonghyun. Relik Chio itu mengaku kalau dia adalah helm dari Majesty sebelumnya yang dikurung oleh para pengkhianat relik. Jonghyun kemudian menawarkan hal menarik. Dia akan membebaskan Chio selama Chio menurutinya. Karena bagaimanapun menurut Jonghyun dia akan menjadi Majesty berikutnya. Chio ternyata tidak langsung setuju. Dia memberikan Jonghyun sebuah tes untuk mencairkan dimensi buku tersebut. Dan jika dia berhasil, belum tentu juga Chio mau membentuk kontrak dengan Jonghyun. Bahkan jika dia melihat Jonghyun tidak layak, Chio akan melahapnya tanpa ampun. Jonghyun malah tersenyum dengan perkataan tersebut. Nah, balik lagi ke tempat tim Jonghyun sendiri, mereka itu masih diburu oleh relik suci yang menembaki pepohonan hutan. Tidak lama kemudian, mereka ditemukan oleh Loki. Loki sempat bertarung dengan Miller yang ada di sana, di mana Miller sempat unggul. Tapi tidak lama kemudian, Miller dan seluruh tim Jonghyun disudutkan saat Loki berubah menjadi Hydra. Di tengah pertarungan yang tidak menguntungkan bagi tim Jonghyun ini, tiba-tiba Jonghyun datang dan dia tengah memegang sebuah topeng. Topeng yang dipegang Jonghyun ternyata datang dari relik Chio. Dia sudah menyelesaikan tes dari dewa perang mitologi Cina tersebut. Kemudian Chio memutuskan untuk mengikuti Jonghyun. Syaratnya lumayan unik. Dia tidak menerima menjadi budak Jonghyun. Dan Jonghyun harus selalu sopan padanya. Hal itu tidak menjadi masalah bagi Jonghyun selama dia bisa mengendalikan relik super kuat. Jonghyun tanpa basa-basi itu menggunakan topeng tersebut. Dia langsung diselimuti sebuah armor hitam dengan ornamen merah. Nah, Loki mengatakan dia akan melahap armor tersebut. Anjay, pede banget bang. Nah, tapi saat menerjang, Loki malah kesakitan. Jonghyun ternyata itu bisa mengendalikan kabut mematikan yang bisa terus menyerang. Hal ini membuat Loki mundur dan sekarang berubah menjadi kelelawar untuk kabur. Jonghyun mengejar Loki hingga di tempat pasukan Pandora. Kabut yang dikendalikan Jonghyun menyerang pasukan Pandora tanpa belas kasihan. Jonghyun tinggal memiliki satu masalah untuk sekarang, yaitu relik suci di hadapannya yang susah untuk dia taklukkan, bahkan dengan kekuatan relik Chio. Jonghyun yang fokus menaklukkan relik batu suci membuat anggota timnya menjadi kehilangan fokus karena juga khawatir Sol dan Miller bahkan diserang telak oleh Pandora dan juga Loki. Untung saja, di momen yang menegangkan ini, Jonghyun sudah berhasil mengalahkan relik batu suci tadi dan bergegas ke arah timnya. Miller berhasil membereskan keroco Pandora, tapi Loki dan tuannya itu masih belum dikalahkan. Jonghyun kemudian menghentikan Loki. Jonghyun sebenarnya masih bisa bertarung, tapi posisi ini itu tidak menguntungkan banget. Semua tim Jonghyun sudah kelelahan dan gawatnya lagi pasukan pribadi Prometheus dari Pandora sudah mendekat ke lokasi mereka. Dalam waktu singkat, Jonghyun sudah dikepung. Pihak Pandora kemudian mengatakan kalau dia akan mengampuni Jonghyun jika Jonghyun menyerahkan semua reliknya. Ya, hal ini tentu tidak akan dituruti. Jonghyun menutupi semua timnya dengan kabut kemudian terbang menjauh. Jonghyun ternyata ingin terbang keluar. Dia akan keluar dari Great Prison kemudian mengistirahatkan timnya sambil menyusun ulang rencana. Dalam waktu singkat, Jonghyun sudah menghebohkan dunia luar karena keluar dari Great Prison. Semua penggali yang menghadang Jonghyun di sana kemudian dilempar masuk oleh Rob agar mereka terjebak. Semua rencana itu terkesan berjalan lancar hingga Yu Jae-ha menginjak salah seorang penggali di sana dan malah menarik Jae-ha masuk kembali ke dalam Great Prison. Mas Jae-ha, ada aja gebrakannya. Jae-ha yang terjatuh sempat tuh akan diselamatkan oleh Rob, tapi Rob ternyata juga tidak berhasil. Mereka berdua kembali jatuh ke dalam Great Prison. Jae-ha langsung akan dijadikan sandera oleh pihak Pandora. Untung saja, Rob tuh punya naluri bertarung yang lebih baik. Dia pun berusaha menyelamatkan Jae-ha. Tapi, ya namanya Jae-ha memang tidak beruntung. Dia dan Rob yang sudah bersusah payah ingin keluar dari Great Prison, malah tidak bisa melakukan hal tersebut. Jonghyun menutup Great Prison tanpa menunggu Yu Jae-ha. Hal ini membuat Jae-ha terjebak dengan pasukan Pandora di dalam Great Prison. Celakanya lagi, Jae-ha dan Rob malah terikat dengan Loki yang sudah berubah menjadi batu. Tidak lama kemudian, Jae-ha dan Rob sudah mendarat. Loki sempat membujuk Rob untuk bergabung dengan Pandora. Ya tentu saja, relik paling setia Jonghyun ini tidak ingin melakukan hal tersebut. Loki kemudian langsung berubah menjadi kerang dan menggigit Rob. Tidak lama kemudian, pihak Pandora juga muncul dan melihat luka Jae-ha sudah sembuh. Saat Jae-ha bangun, dia langsung dihajar oleh master dari Loki. Jae-ha disuruh menghubungi Jonghyun untuk kembali membuka Great Prison,
Tapi hal itu tentu mustahil untuk dilakukan. Saat Jaeha dihajar, dia juga kemudian sadar kalau dia mengenal pria yang ada di depannya. Master Loki ini adalah kaki tangan milik Pandora bernama Ronnie Hansen. Pria ini adalah orang yang mengawasi Yu Jaeha di kehidupan yang lalu setelah tim Jong Hyun berakhir. Ronnie lah yang terus membawa relik untuk direstorasi oleh Jaeha hingga Jaeha bekerja tanpa henti. Namun di ujung hidup Jaeha dia membongkar satu hal mengerikan. Pandora ternyata tengah membuat relik dengan mengorbankan nyawa manusia. Ingatan Jaeha yang kembali ini membuatnya muntah dan lagi-lagi pingsan. Ronnie yang masih marah pada Jaeha kemudian masih ingin menghajarnya. Tapi karena dia menginginkan Jaeha sebagai sandera, dia hanya mengurung Jaeha. Sebenarnya Jaeha ingin diinterogasi lebih lanjut oleh pihak Pandora, tapi mereka juga tidak punya waktu. Karena Loki merasakan kalau relik Dewa Nordik sedang berada di dekat mereka. Makanya Ronnie membagi timnya, sebagian mengikuti Loki untuk memburu relik Dewa Nordik, sebagian lagi untuk mengawasi Yu Jaeha. Tidak lama kemudian, Jaeha sebenarnya sudah sadar, dia hanya menunggu momen yang tepat untuk kabur di sana. Kemudian, perjalanan tim Pandora untuk mencari relik Nordik ternyata berhasil. Mereka sampai di sebuah pohon raksasa dan menemukan Odin, raja dari para dewa mitologi Nordik. Ronnie kemudian mengajukan kerjasama dengan Odin. Dia tahu kalau mengendalikan Odin sepenuhnya tidak mungkin bisa dilakukan. Ronnie bahkan mengatakan kalau dia bisa menjamin Odin bebas karena Pandora memiliki pemimpin para relik, yaitu Prometheus. Mendengar nama Prometheus saja, Odin langsung marah dan mengusir Pandora. Odin mengatakan dia tidak akan pernah bekerja sama dengan Prometheus yang jelas-jelas mengurungnya dalam Great Prison. Pandora harus pulang tuh dengan tangan kosong. Di perjalanan mereka menjauh dari Odin, Loki sadar kalau dia melihat Sleipnir, kuda dari Odin. Loki pun merekomendasikan hal menarik. Dia akan membantu Ronnie menjinakkan relik kuda tersebut. Pindah ke tempat Yu Jaeha, dia memiliki strategi yang mantap untuk kabur. Seperti biasa, kita bisa mengandalkan raja penipu kita. Jaeha memancing penjaganya untuk mengejar Jong Hyun palsu. Kemudian setelah itu, Jaeha langsung membuat kunci ganda untuk kabur. Dengan begini, Jaeha berhasil kabur dari pihak Pandora. Dari Yu Jaeha kita berpindah ke tempat yang tidak asing, yaitu markas So Chong Hyun. Mereka semua sudah beristirahat. Sol-ah dan Miller juga sudah mendapatkan perawatan dari Chloe. Sepertinya semua orang memang melupakan Yu Jaeha, karena sekarang mereka malah teralihkan dengan kabar kalau adik Miller sudah membaik. Miller dan Chloe langsung bertemu Nina setelah kabar itu didengar oleh Miller. Tapi meski cewek pirang ini sudah siuman, dia tidak mengingat banyak hal. Dia bahkan tidak mengenal Miller sebagai kakaknya sendiri. Nina bahkan lebih mencari di mana Yu Jaeha. Saat keluar dari ruangan itu, Miller sangat kesal, apalagi saat dia mengingat Nina memang selalu memperhatikan Yu Jaeha saat Nina ditangkap oleh mereka. Percakapan Nina yang menyinggung Jaeha kemudian membuat semua orang sadar sudah seharian perestorasi mereka itu tidak terdengar mengeluh. Padahal biasanya Jaeha lah yang paling banyak mengeluh karena pekerjaannya yang paling banyak. Jong Hyun kemudian menanyakan Jaeha ke Ilya. Pria berambut perak ini tidak melihatnya, padahal mereka berdua itu keluar secara bersama. Asumsi paling realistisnya memang Jaeha telah jatuh kembali ke dalam Great Prison. Jong Hyun tentu khawatir dengan nasib Yu Jaeha sekarang. Hal pertama yang dilakukan tim Jong Hyun adalah menggunakan heirloom mereka. Para relik heirloom memang terkenal bisa mendeteksi satu sama lain. Heirloom singa milik Miller mengkonfirmasi kalau Yu Jaeha memang ada di dalam Great Prison. Mereka bergegas ke pintu Great Prison. Kemudian Jong Hyun membukanya dengan perlahan, tapi ada yang aneh. Heirloom singa mendeteksi Jaeha bergerak dengan cepat. Saat mereka semua bingung, sebuah cahaya keluar dari pintu Great Prison. Itu adalah sebuah relik kuda dan di sana sudah ada rope yang mengikat Yu Jaeha. Jong Hyun dan timnya yang melihat hal ini langsung melakukan pengejaran menggunakan kuda iblis milik Ilya. Tapi mereka itu tidak bisa mengejar. Menurut Jong Hyun, hal ini memang akan sulit karena kuda yang terbang di depan mereka adalah Gleipnir, kuda yang ditunggangi oleh Odin. Jong Hyun kemudian mendeteksi kalau di sana ada rope. Makanya Jong Hyun tuh memerintahkan rope untuk melepas Gleipnir kemudian membawa Jaeha kembali. Saat Jaeha sudah aman, Jong Hyun langsung mengejar Gleipnir dengan relik yang lebih cepat, yaitu Gungnir.
Jonghyun yang bergelantungan di Gungnir dengan mudah bisa mengejar Gleipnir. Dari semua kekacauan yang telah terjadi, Pandora menjadi tempat yang paling sibuk. Eve Rockford mendapatkan berbagai laporan yang memusingkan. Mulai dari permintaan menjinakkan Gleipnir, pasukan yang berkurang untuk menjaga Great Prison, kemudian para direksi Pandora yang sedang mengamuk. Eve yang tidak mendapat kabar dari Prometheus itu makin pusing akan semua itu. Tapi dia tetap datang ke ruang direksi untuk memulai rapat. Di dunia luar, Gleipnir yang membuat kekacauan coba dilumpuhkan oleh pihak Pandora. Tidak lama kemudian, dari langit terdengar sebuah gemuruh. Ya, benar sekali. Itu adalah Jonghyun. Dia sedang meluncur menggunakan Gungnir. Jonghyun tersenyum karena dia punya rencana matang untuk menjinakkan kuda Odin tersebut. Apa yang direncanakan Jonghyun kali ini untuk mendapatkan Gleipnir? Lalu, kapan dia akan melanjutkan perjalanan di Great Prison untuk membebaskan Crow? Untuk tahu, mari kita tunggu di video berikutnya. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe obrolan Isekai.